Halo teman-teman developer, sejauh ini kita sudah belajar bagian-bagian umum dari bahasa RAS. Tapi di video ini kita akan melihat beberapa fitur advance yang ada di bahasa RAS itu sendiri. Dan penggunaannya itu ya mungkin akan jarang karena tidak digunakan pada setiap kasus sih, seperti itu. Cuma mungkin aja akan bisa membantu teman-teman dalam membuat program yang teman-teman rancang, seperti itu. Adapun fitur yang dimaksud adalah itu yang pertama ada unsafe RAS, ada advanced traits, advanced types, advanced function and closures, dan juga yang terakhir adalah macros, seperti itu. Oke, pertama kita akan bahas unsafe RAS dulu. Jadi, semua contoh program yang telah kita pelajari itu dibuat dengan pendekatan memory safety guarantee. Namun, RAS itu punya fitur yang bisa kita gunakan untuk mengabaikan memory safety ini, gitu loh. Kenapa fitur semacam ini ada? Karena ada kalanya ketika compiler menganggap kode kita tidak sesuai untuk dijalankan, tapi dari sisi kita sebagai programmer begitu, menganggap kode yang kita tulis itu sebenarnya oke-oke aja gitu loh. Terus juga ada keterkaitan ya terhadap hardware dan juga operating system dalam pengembangan low level sistem program seperti itu. Dan unsafe ini sendiri itu sebenarnya adalah keyword ya. Nanti dia itu diikuti dengan block scope-nya sendiri. Oh iya, kalau saya pribadi menyebut unsafe dan tanpa unsafe itu semacam mode unsafe dan mode normal, biar gampang sih bedainnya. Terus ada 5 hal yang bisa kita lakukan dalam mode unsafe ya, dan tentunya nggak bisa dilakukan pada mode yang normal seperti itu. Yaitu diantaranya ada dereference raw pointer, ada call an unsafe function or method, access or modify immutable static variable atau global variable, dan juga ada implement an unsafe trait, serta ada access fields of unions. Nanti kita akan lihat bagiannya masing-masing. Dan hal penting lainnya yang perlu kita tahu dalam penggunaan unsafe ini nantinya adalah borrow checker dan rust safety check lainnya itu akan tetap aktif ya. Jadi unsafe itu sendiri nggak menjadikan kita bebas secara penuh mau ngapain gitu dengan program kita. Oke, pertama kita akan lihat bagian ini dulu deh, di reference raw pointer ini. Kita akan lihat bagian ini dulu. Jadi kita tahu kan kalau compiler memastikan reference akan selalu valid gitu loh. Nah, di mode unsafe RAS ada tipe baru yang namanya itu raw pointer yang mirip seperti reference yang juga bisa berupa immutable maupun mutable begitu loh. Cara penulisannya itu seperti ini nanti. Teman-teman akan lihat nanti seperti ini. Itu ini begini. Nah, begini. T ini untuk type-nya ya. Ini saya komen dulu. Oke. Nah, simbol yang ini, yang bintang asterisk ini itu bukan di reference ya. Meskipun sama, tapi konteks fungsinya berbeda gitu loh. Kalau cara bikin ini tuh di program akan jadi misalnya seperti ini deh. Ini coba saya komen juga. Ini itu dia jadinya kayaknya saya sudah ada tuliskan deh. Oh ya ini. Nah, akan jadi seperti ini. Jadi di contoh ini kita pakai raw pointer, oke. Raw pointernya itu masih di mode normal ya, karena kita belum pakai scope unsafe begitu loh. Jadinya di sini kita buat raw pointer dari mutable, oke, dari mutable dan immutable reference secara langsung dengan mengcasting tipenya pakai as keyword di sini, oke. Kalau misalnya kita mau di reference kedua variable ini tanpa unsafe keyword itu nggak bakal bisa gitu. Jadi kita harus pakaiin unsafe dulu gitu. Misalnya begini ya, unsafe kita buka bloknya, baru kita pakai misalnya print line. Misalnya di sini R1 is begini ya. Ini misalnya R1, baru di sini R2 misalnya. Nah begini. Kalau gini dia kita save ya, ini normal, tapi kalau misalnya ini saya pindah ke atas, nah ini tuh nggak bisa. Jadi harus di dalam unsafe seperti itu. Dan juga perhatikan di sini kedua variabel ini itu kan pointing ke lokasi memori yang sama milik si variabel 6, ya kan? Dan ini bisa kita eksekusi dengan normal begitu. Coba kita ingat kembali kalau kita buat ini di mode normal gitu, maksudnya kita buat immutable dan mutable reference ke 6 begitu, maka compiler nggak bakal bisa jalankan programnya karena ownership rules nggak memperbolehkan hal semacam ini gitu loh. Misalkan nih, ini saya ini nggak bisa ding, ini di ini aja, ditutup dulu aja. Kalau yang ininya nggak perlu, kemudian nggak apa-apa ding,
Yaudah, ini sorry, saya copy aja, ini duplikat, tapi di sini pakainya itu begini, oke, dan yang di sini pakainya begini, mutable reference, dan ini kita keluarkan di atas, ini kita tutup, ini kita buka, R1, R2-nya seperti ini. Nah, ini kalau saya save, itu akan error. Karena ya itu tadi, ownership roles itu nggak memperbolehkan hal semacam ini. Dimana kita buat immutable dan mutable reference ke 6, begitu loh. Itu nggak bisa. Terus, kemudian unsafe, kita akan melihat unsafe function, dan juga yang ini, unsafe function, dan juga yang method, begitu ya. Ini saya hapus lagi. Jadi, unsafe function maupun method sebenarnya sama aja sih, kayak versi reguler gitu loh. Bedanya hanya pada penggunaan unsafe keyword gitu loh. Dan juga haruslah dipanggil dalam unsafe scope gitu. Misalnya simpelnya begini deh. Simpelnya saya buat misal unsafe fn, misal my function gitu misalnya. Kemudian saya tinggal pakai di sini unsafe my fn begini. Nah, seperti ini dia. Jadi ini kalau kita panggil misalnya si myfn ini di luar unsafe scope, itu bakalan error ya. Ini kalau saya keluarkan di sini. Nah, ini kan kelihatan nih. Jadi dia akan error gitu. Dan juga isi body unsafe function si ini myfn misalnya begitu. Bukan hanya function sih sebenarnya. Jadi kayak unsafe function maupun method untuk isi bodinya itu bisa langsung kita pakaiin hal-hal yang terkait dengan unsafe operation gitu loh. Jadi nggak perlu lagi kayak kita tambahin unsafe keyword nantinya di dalam body function ataupun methodnya seperti itu. Jadi cukup ditandain function atau methodnya dengan keyword unsafe, terus isinya tuh udah bisa kita lakukan apapun hal-hal yang berkaitan dengan unsafe operation begitu ya. Selanjutnya kita bisa buat abstraksi untuk bagian unsafe code supaya bisa digunakan pada safe mode begitu. Kalau kita punya unsafe code di dalam sebuah fungsi misalnya gitu ya, bukan berarti kita itu perlu menjadikan fungsinya itu sebagai unsafe function gitu, kayak contoh ini gitu loh. Ada juga unsafe code di dalam safe function atau normal function begitu. Itu tuh mungkin kayak semacam hal yang cukup umum sih. Jadi kalaupun ada unsafe code di dalam safe function seperti itu tuh sebenarnya cukup umum sih hal semacam itu ya. Kalau contohnya itu kayak gini nih. Misal kita buat mutable v itu berupa vektor, di sini itu kita isi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kemudian kita let R misalnya, mutable reference ke V, begini. Kemudian let A, B, ada itu namanya R split at mode. Nah ini, misalnya 3 begitu ya. Titik koma ketinggalan. Kemudian assert, kita pakai assert equal di sini. Itu A, mutable reference, 1, 2, 3. Kemudian yang ini adalah 4, 5, 6, begini. Ini B, ini B, saya save. Oke. Kita lihat ke sini. Jadi di sini kita pakai method split at mute dari standar library yang mana memerlukan unsafe code dalam prosesnya, begitu loh. Method ini itu adalah sebenarnya safe method ya. Dia mengambil data mutable slice, kemudian dikasih index slice-nya, begitu, dari datanya yang mana akan memecahnya berdasarkan indeks yang diberikan. Kalau di sini kita kasih indeks slice-nya itu adalah 3 dari mutable slice variable v begitu. Kalau misalkan kita buat fungsi yang mirip dengan method ini begitu, dan kita buat hanya dengan mode safe saja begitu, belum kita pakai unsafe dulu, maka kira-kira akan jadi begini nih. Misalnya kita buat fn split at mute begini. Kemudian di dalamnya ada values, ada mutable reference ke i32 begitu, dan juga ada mid begitu. Ini usize, dan returnnya adalah tuple mutable reference i32, dan juga mutable reference ini i32. Nah begini. Pertama kita buat begini, kemudian values.len
Oke, lalu kita assert biasa di sini mid lebih kecil sama dengan len, dan kita return mute mute values. Ini adalah mid dan ini adalah mutable reference values mid titik-titik. Nah, begini. Kemudian di main functionnya itu, ini mungkin saya tutup dulu. Kemudian main functionnya kita pakein kayak let left right begini. Oke, lalu dia kita pakai langsung namanya tadi split. Oh ya, ini benar, split at mute. Ini mutable v begini, dan juga di sini kita kasih mid-nya adalah 3 seperti ini kan contohnya. Jadi di sini pertama kita butuh apa ya, total data dari si vektornya dulu. Di sini kita pakai variabel len begitu, dan kemudian kita bandingkan dengan indeks yang diberikan ke fungsi. Oke, yaitu di sini adalah mid gitu. Kita pakai assert aja sih biar simple handle errornya gitu. Nilai mid haruslah di sini haruslah lebih kecil sama dengan dari total nilainya. Lalu kita langsung return berupa tuple dari 2 mutable slice, satu untuk bagian slice awal dan satu lagi untuk slice bagian akhir datanya. Kan ini tuh udah sesuai sih, iya kan, udah sesuai. Tapi kalaupun kita save maka yang terjadi akan error gitu loh. Error ini terjadi karena apa ya, borrow checker itu nggak ngerti gitu loh. Kalau kita ngeborrow bagian yang berbeda dari data slice, tapi borrow checker ngertinya itu kita ngeborrow data yang sama 2 kali gitu loh. Jadi dia tuh hanya ngerti semacam itu gitu. Makanya kan dari sisi kita sebenarnya oke-oke aja gitu kan. Nah, pada dasarnya memang sesuai dengan yang kita harapkan berdasarkan pengetahuan kita kalau ini tuh baik-baik aja gitu kan, udah atau oke-oke aja, tapi ras itu nggak bisa ngerti kasus macam ini gitu loh. Nah, makanya kita perlu cara untuk bisa ngatasi kasus-kasus seperti ini. Caranya ya dengan unsafe method, bukan unsafe method, sorry, dengan unsafe keyword tadi begitu loh. Jadinya kita akan modifikasi fungsi ini. Yang pertama itu mungkin kita di sini pakai use std slice ya. Kita masukin std slice dulu, lalu di dalam sini kita buat variabel baru ptr atau pointer begitu, values kita ambil as mutable ptr. Lalu assertnya masih sama. Nah, di sini barulah kita pakai dia itu unsafe. Nah, di dalam sini kita pakai tuple-nya, tapi tidak pakai yang ini lagi. Kita di sini pakainya slice from raw parts mute. Di sini kita pakai pointer. Kita pakai di sini adalah mid. Kemudian yang kedua itu di sini isinya ptr add mid, kemudian koma len dikurang mid begini. Nah, ini saya save. Dia normal, udah nggak muncul errornya. Kalau di sini kita perhatikan hasil modifikasi kita. Pertama kita buat variabel baru kan, ptr atau pointer untuk ngambil raw pointer dari data slice dengan metode asmute ptr gitu loh. Karena data slice-nya adalah i32, jadinya tipe raw pointernya ini menjadi mutable i32. Ini kan kelihatan nih. Kemudian kita pakai unsafe scope di sini, unsafe block, yang mana di dalamnya kita gunakan unsafe function, yaitu slice from raw parts mute dari modul std slice yang ini. Nah, fungsi slice from raw parts mute, kok susah banget sih nyebutnya, sorry. Fungsi ini gitu ya, membutuhkan raw pointer dan panjang data yang dalam kasus ini adalah variabel ptr serta mid. Dan juga returnnya ini itu sebuah slice ya. Terus juga ada add method yang kita gunakan di sini untuk ptr dengan isi argumennya itu mid. Jadi biar kita dapat raw pointer yang nilai awalnya dari mid, dan kemudian dibuat deh tuh slice-nya dari pointer itu dan isi dengan nilai setelah mid-nya seperti itu. Function ini tuh, function from raw parts mid ini dan method add, keduanya itu unsafe ya. Makanya kita pakaiin dia di dalam unsafe block. Nah, ini kan kelihatan nih kalau saya hover, ya kan ada unsafe, kemudian kalau ini juga saya hover ada unsafe function. Begitu.
Dan juga kalau teman-teman perhatiin gitu, kita nggak ada menambahkan unsafe keyword untuk function ini. Oke, ini kan nggak ada nih unsafe di depannya, begitu loh. Jadinya fungsi ini itu bisa kita pakein pada mode save ya. Di sini di main function ini kan kita nggak ada pakai unsafe nih. Jadi dia itu bisa dipakai di mode save. Nah, cara begini itu merupakan kayak apa ya istilahnya, abstraction lah gitu, yang bisa kita implementasi yang dalam kasus menghandle unsafe code di mode normal seperti itu kira-kira. Kemudian ada juga cara gimana biar kode program Rust kita itu bisa berinteraksi dengan kode dari bahasa pemrograman lain gitu loh. Teman-teman mungkin sudah pernah tahu ya tentang hal ini. Nah, hal semacam ini tuh istilahnya adalah Foreign Function Interface atau FFI gitu ya. Teman-teman bisa cek di internet ya untuk detail penjelasannya. Oke, di Rust itu kita bisa mengimplementasi hal ini dengan bantuan dari keyword extern. Jadi ada nama keywordnya itu extern. Oke, ini keywordnya extern. Nah, perlu diingat kalau function yang dibuat dalam extern block itu sifatnya selalu unsafe ya. Contoh, kita buat di sini misalnya extern C begini. Kemudian di sini kita pakai fn abs input i32 returnnya i32 begini kan. Kemudian di sini unsafe print line. Oke, di sini absolute value of misalnya nilai yang mau kita absolutkan itu min 3 gitu ya. Langsung hasilnya di sini kita panggil si ABS min 3 begini contohnya. Nah, oh ya, ini tuh untuk contoh bahasa C ya. Ini bahasa C. Jadi di sini kita buat extern untuk fungsi absolute yang ini ABS dari bahasa C gitu loh. Jadi kalau teman-teman perhatiin, kita buat extern C block di atas ini, oke. Dan di dalamnya kita tinggal masukkan fungsi dari bahasa lain yang mau kita gunakan ya. Seperti contoh ini kita pakainya ABS function dari bahasa C gitu. Nah, bagian yang C ini, oke, bagian C ini sendiri mendefinisikan yang namanya itu ada ABI atau Application Binary Interface begitu, eksternal yang dimiliki external function yang digunakan gitu loh. Dan sudah umum sih bentuknya begini ya, sudah mau bentuknya begini karena mengikuti ABI-nya si bahasa C gitu. ABI ini tuh akan mendefinisikan gimana manggil function di level assembly. Detailnya boleh sih teman-teman nanti cek di internet ya. Nanti saya juga sertakan di deskripsi video kok. Jadi di contoh ini kita pakai fungsi dari bahasa lain ke Rust gitu kan. Ini kan bahasa C ke Rust gitu. Tapi kalau sebaliknya gimana? Fungsi dibuat di Rust tapi pakai di bahasa lain gitu loh. Caranya cukup mudah sih. Itu kita pakai itu kita buatkan apa ya, pakai nomangle gitu loh. Jadi pertama kita kasih anotasi begini. Kemudian sini pub extern, oke. Kemudian C misalnya fn apa ya, print ya, print text misalnya. Kemudian sini print line. Misalnya ya, ini hanya contoh aja, just call a Rust function begini. Ini contoh aja. Nah, kita buat fungsi misalnya fungsi ini, kemudian ini mangle, sorry. Pertama di sini kita buat fungsi ya, nama fungsinya itu print text begitu misalnya. Kita tambahkan pub keyword, oke, terlebih dahulu di sini biar nanti bisa digunakan secara publik lah gitu ya. Dan diikuti dengan extern ya, extern keywordnya. Dan juga definisi fungsinya juga nanti di sini tentu bisa teman-teman tuliskan. Tapi perhatikan di bagian atas ini, oke, kita perlu tambahkan anotasi nomangle, itu biar nama fungsi kita nggak diubah sama compiler ketika proses compile gitu ya. Nanti teman-teman bisa langsung cek di URL ataupun link yang saya sediakan di deskripsi video untuk contoh programnya ya. Jadi teman-teman bisa langsung cek cara penggunaannya gimana sih kalau fungsi yang di Rust itu dipakai di bahasa lain, itu bisa kok. Nanti teman-teman bisa cek contohnya. Lalu bicara mengenai global variable, di Rust itu dikenalnya dengan nama static variable. Nah, di sini kan sudah ada nih. Mana tadi? Nah, ini static variable. Contohnya itu cukup simple sih ya, cukup simple. Jadi misal static misal
hello begini ya. Kemudian str misalnya hello begini. Oke. Dan di sini ini misalnya kita taruh di luar sini deh misalnya. Global fn main kemudian print line di sini itu kita pakai dia itu greeting misalnya. Kemudian di sini hello begini. Oke. Nah, ini tuh mirip kan dengan konstan. Kalau teman-teman perhatiin, mirip banget kan dengan konstan. Tapi sebenarnya meskipun mirip, dia tuh ada perbedaan ya, di mana static variable itu memiliki fixed address di memori dan juga dia bisa menjadi mutable, bisa diubah-ubah gitu via mode unsafe gitu ya. Nah, dia itu punya sintaks sendiri yang diawali dengan static keyword dan diikuti dengan nama variabelnya. Nah, static variable ini hanya bisa menyimpan reference dengan static lifetime ya, begitu. Contoh lainnya misal kita buat itu begini deh, apa ya, static misalnya mutable counter misalnya U32, U32 0 begini. Kemudian di dalam sini kita enggak ding di luar aja. Di sini buat fungsi add to count begitu, increment U32, kemudian unsafe counter plus 1 si increment begini, oke. Dan di main function dalam sini kita add to count, kasih nilainya misal 3 lah begini. Dan juga barulah kita pakai unsafe di sini. Kita pakai si print line. Di sini misalnya counter adalah di sini kita pakai si counter. Oke, ini saya tutup. Oke, seperti ini juga mungkin ditutup aja nggak apa-apa. Oke, jadinya begini. Nah, hasil dari contoh ini tuh harusnya 3 ya, harusnya 3. Ini misal kalaupun saya running, jauh banget ya di atas. Nah, ini kan counter hasilnya 3. Perhatikan juga proses modifikasi dan proses menampilkan nilainya kita lakukan via unsafe block ya. Ini kan di sini ini prosesnya, proses modifikasinya dan juga proses menampilkannya itu via unsafe block begitu. Perlu diingat yang jelas penggunaan static variable bisa menyebabkan data recess kalau kita mengaksesnya dari beberapa thread seperti itu. Teman-teman bisa nanti cek di dokumentasi ya terkait dengan informasi lengkap si static variable ini. Lalu kita bicara tentang implementasi unsafe thread, implementasi unsafe keyword ini untuk thread seperti itu. Sebuah thread itu bisa dikatakan unsafe kalau salah satu metodenya itu memiliki hal yang nggak bisa dipastikan oleh compiler ya. Jadinya kalau kita mau buat unsafe thread gitu, maka ketika mengimplement thread itu haruslah dikasih unsafe keywordnya juga gitu loh. Contoh, kita misalnya buat di paling bawah sini atau paling atas deh, paling atas. Di sini kita buat unsafe, misalnya thread foo begini. Kemudian di sini unsafe impl foo for i32 misalnya gitu ya. Dan juga di sini ada fn main, misalnya gini lah contohnya. Nah, itu tuh bentuknya kira-kira akan jadi seperti ini. Jadinya si unsafe thread gitu ya. Terus juga proses implementasinya juga itu haruslah dikasih unsafe keywordnya juga gitu. Jadi kalau tanpa keyword di implementnya ini, keyword unsafe itu dia akan error gitu ya. Nah ini kan nggak bisa. Jadinya kalau kita tambahin unsafe, maka dia akan normal karena mengikuti dengan apa yang kita definisikan di thread-nya seperti itu. Serta yang terakhir ada itu namanya onion gitu. Union, kok onion? Ada yang namanya union. Mirip seperti struct sih, definisinya itu mirip seperti struct ya. Jadi bentuknya itu seperti ini. Misalnya di atas ini deh. Kita buat itu union, my union, begini, F1, kemudian U32, kemudian ada juga F2. Nah, seperti ini bentuknya. Jadi, dia itu pakainya yang jelas keywordnya union, oke ya. Dan cara kerjanya itu sedikit unik lah bisa dibilang begitu. Union ini tuh kalau misalnya salah satu fieldnya diubah, maka field lainnya juga ikutan berubah gitu loh. Dan untuk melihat data fieldnya haruslah via unsafe block. Nanti teman-teman bisa langsung cek di dokumentasinya ya untuk contoh union ini. Oke, mungkin saya rasa
Eh, Ya, saya rasa mengenai unsafe Rust ini sudah cukup ya. Kita sudah melihat beberapa di antara dari masing-masing di sini. Oke, ada 5 hal ini kita sudah bahas masing-masing, meskipun tidak lengkap, tapi saya harap nanti teman-teman bisa langsung cek bagian deskripsi video ya untuk informasi lebih detail biar tidak terlalu panjang durasi dari video ini. Jadi saya rasa sekian dulu dari saya untuk video hari ini. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya dan silakan teman-teman langsung cek ya di dokumentasi di deskripsi link dari video ini untuk dokumentasi lengkapnya seperti itu. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.